Saudara, anak seorang polisi dibunuh kawanan geng motor dan pacarnya diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Ada keterlibatan anak oknum aparat. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudial atau Eki. Didatangi Intel dengan tujuan untuk menghentikan dan memperingatkan untuk film ini dihentikan. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan selebritis, bacotan apa aja. Kritik sosial tapi sopan gak nakal. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat subuh, selamat apapun itu ketika Bacoters lagi nonton tayangan kali ini. Oke, mungkin gue tidak sedikit bersemangat karena ini temanya horor-hororan, karena kita akan membahas Vina yang meninggal dikarenakan merkaosan dan akhirnya dibunuh oleh geng motor, ya. Dan ini tidak menyenangkan buat gue. Oke, mungkin gue itu dibilang kurang bersemangat, tapi tetap gue harus bersemangat tapi gue tetap harus bersemangat. Supaya apa? Supaya ya, ini subscribe dulu lah ya. Oke, di Spider of Night, gue akan kasih kalian cuplikan tentang beritanya ketika ini terjadi di tahun 2016. Saudara, anak seorang polisi dibunuh kawanan geng motor dan pacarnya diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, kawanan geng motor meletakkan mayat korban di jalan raya seolah korban kecelakaan. Itu dia beritanya di tahun 2016 yang masih menceritakan atau memberitakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, sampai akhirnya terungkap di pengadilan bahwa ini adalah kasus pembunuhan dengan adanya tersangka tentunya yang sudah menjalani hukuman dan juga sudah ada yang lepas dikarenakan salah satu dari mereka atau mungkin salah tiga, saya kurang paham juga. Mungkin kalian ada yang paham, silahkan tulis kolom komentar. Dia dibawa umur gitu ya. Coba dikasih ringkasan kita dikit dong. Oke, mungkin saya akan sedikit kasih datanya ya. Bahwasanya ya awalnya ini memang kasus Vina ini oleh pihak kepolisian dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal. Iya, kecelakaan tunggal. Kemudian keluarganya udah paham bahwasanya ini kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi dari pihak keluarga itu menemukan kejanggalan-kejanggalan setelah 3 hari. Kejanggalan. Stop it. Get some help. Keginjalan. Baiklah Tuhan. Ya. Setelah 3 hari meninggal almarhum. Itu dari ketika diberikan handphone korban. Ya. Kemudian motor, kan awalnya disita tuh, tapi setelah diberikan, ini kok satupun tidak ada yang lecet motornya, atau mungkin handphonenya tidak retak, tidak hancur dan lain sebagainya. Padahal itu kecelakaan dari melihat korban dan begitu hebatnya ini meninggal 2 orang nih, Vina dan pacarnya saat itu. Kok tidak ada satupun tanda-tanda kecelakaan gitu. Jadi keluarga kemudian pun cari tahu gitu, ini sebenarnya ada apa, sampai menemukan satu pedagang sate yang bercerita bahwasanya itu bukan kecelakaan dan sebagainya gitu. Jadi lalu kemudian pas 3 hari itu pun keluarga korban ditelepon oleh salah satu abang temannya korban. Iya, sahabatnya, namanya Linda. Jadi katanya beliau dirasuki arwahnya korban ini. Kemudian menceritakan semua bahwasanya ini bukan kecelakaan, jangan percaya polisi, gitu-gitu. Terus sampai nama-nama pelaku pun disebutkan oleh Linda tersebut, yang dimana Linda tidak mengenali dari pelaku-pelaku tersebut, gitu. Kemudian di rekaman itu yang keluarganya melihat itu adalah kerasukan, yang dimana itu direkam, kemudian rekaman itu diberikan oleh kepolisian gitu. Lalu kemudian polisi menindaklanjuti seperti itu. Nah, jadi saya akan bacakan sedikit kutipan-kutipan dari pendapat ahli ya gitu. Nah, ini kejadian di 2016, 27 Agustus, 8 tahun yang lalu ya.
Kemudian jadi dari 11 pelaku itu 8 orang yang ditangkap, 3-nya sampai detik ini Masih buron. Iya, gitu. Jadi yang 5 sekarang nih, yang 3 itu udah dibebasin. Yang 5 sekarang masih sedang menjalani hukuman. Yang 5 sekarang. Kemudian 8. jadi dari 11 nih, 11 pelaku. Oh, 11 pelaku. Ya. Yang 3-nya DPO, yang Ya. 8 dihukum. Oke. Yang 3-nya dibebasin. Sudah dibebaskan karena di bawah umur. Iya. Dan yang 5-nya masih menjalani hukuman. Kemudian ini dari media dua sisi itu mengatakan bahwasanya ini diduga ada keterlibatan anak oknum aparat. Oh, ada keterlibatan oknum aparat. Ya, kemudian keterangan dari kakak si korban ini mengatakan dengan didatangi sebelum perilisan waktu syuting film Vina 7 hari ini, itu didatangi Intel dengan tujuan untuk menghentikan dan memperingatkan untuk film ini dihentikan. Karena Ya itu dia, karena alasannya tidak ini, karena katanya bisa merusak nama kepolisian itu sendiri gitu. Kemudian menurut keterangan Kombes Pol Surawan, tidak ditemukannya 3 pelaku ini karena minimnya informasi, sehingga polisi sulit melacak. Ya, itu keterangan dari Pak Kombes Pol Surawan gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang polisi karena minimnya informasi sulit melacak ya. Bisa digarisbawahi. Oke. 3 diantaranya sudah bebas karena masih bawah umur, yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang ramai diperbincangkan nih di sosial media adalah lagi-lagi kinerjanya aparat. Ya. Ketika menangkap teroris aja bisa gitu. Tapi kok menangkap 3 orang geng motor aja susah banget gitu. Nah, ini yang lagi rame gitu diperbincangkan. 8 tahun loh. 8 tahun. Dan kemudian yang pengen saya soroti di sini adalah di hasil visum itu di tubuh korban ada sperma. Itu yang menjadi tanda tanya besar. 8 orang ini kan tidak ada satupun vonis dakwaan pemerkosaan. Kenapa bisa begitu di pengadilan? Karena nggak tahu. Mungkin pihak dari pengacara atau jaksa penuntut umum adalah kalau misalkan ini adalah pembunuhan berencana, karena apa yang ada di pengadilan hasilnya adalah tentang pembunuhan berencana. Hukumannya akan lebih berat gitu dibandingkan pemerkosaan ya, atau ruda paksa. Kalau ruda paksa, tapi misalkan juga kan bisa disambungkan dengan pembunuhan berencana plus ruda paksa atau pemerkosaan gitu ya. Itu kan bisa disambungkan sehingga memberatkan para pelaku ini gitu. Yang saya juga sampai sekarang tidak habis pikir adalah why not? Kenapa? Itu juga. Dan kenapa juga harus ada informasi baik itu dari pihak keluarga ataupun pihak produksi film bahwa ada yang mendatangi mereka yang katanya sekali lagi dari pihak aparat. Why? No! God, please, no! 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 Why? Kenapa? Itu jadi tantangan besar untuk kita. So, untuk kalian para bacoters, kami akan memberikan kalian tayangan rekaman tentang kesurupannya temannya Vina. Siapa namanya? Linda. Ini dia. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Nah, itu dia yang justru akhirnya ketika orang lagi kesurupan bisa membuat kasus ini terbuka. Ya, kasus ini menjadi clear sehingga akhirnya dibawa ke pengadilan kalau ini ternyata bukan kecelakaan bla 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 so ya. So sekali lagi dibacotin ya, without any further ado kita akan ngebahas komentar-komentar dari kalian bacoters, para netizen yang maha benar, yang budiman, yang whatever ya.
Tapi sebelum kita baca itu, kalian tahu harus apa? Di bawah ini, subscribe, like, comment, whatever di bawah ini. Ya, oke. I'm sorry, I'm not really bersemangat, tapi karena ya job is a job. Oke, kita akan membahas komentar-komentar dari kalian. Oke, komentar yang pertama, berikan kepada saya. Enggak, saya dulu dong. Oh, boleh. Ya, Monggo. dong. Sok. Iya, bagi Sok tugas. mangga atuh, sok mangga. Sip, Sok sip, mangga. sip. Oke, ya. Dari Mami Wanda ya. Mami nggak dong? Mami nggak tuh? Berapa? Ya, Bisa kali Mami. yang nomor 3 berapa Mami? Nice. Nah, percaya nggak percaya sih, kronologi di portal berita pun kasus terungkap ketika temannya Vina kesurupan arwah. Yang awalnya dikategorikan kasus kecelakaan, ternyata kasus pembunuhan. Itu katanya. Ya, tapi this is like one of my big mysteries in life. I'm not really into spiritual thing, ya nggak terlalu banget untuk hal-hal yang kayak gitu, spiritual itu. Tapi it happen gitu. Ini terjadi gitu. Terjadi gitu kan. Ya. Kalau enggak kan nggak akan terungkap nih, gitu. Dan juga saya tadi ada dapat informasi kalau peralihan berkas baru berapa minggu yang lalu. Dari sekarang kita syuting ini beberapa minggu yang lalu, dari 8 tahun yang lalu baru ada peralihan berkas. So Dan kata Bang Hotman Paris, yep. diduga ada perubahan BAP. Oh, ada perubahan BAP? Iya, Hotman ngomong gitu ya? Kata Hotman Bang Paris. Bang Paris. Bang Paris kan. Bang Hotman. Ya. Oke. Lanjut untuk ke komentar selanjutnya. Dari Kang LZ ya. Jadi saat ketemu geng motor seperti itu, hanya 2 pilihan nih katanya. Kita atau mereka yang mati. Dah, itu aja. Oke, aduh guys, gue gak ngerti kalau misalkan kalian involved di sebuah geng motor. Oke, di umur-umur segitu mungkin masih merasa gegayaan gitu ya. Gegayaan, mau show off dengan your peers gitu ya. Tapi nggak usah lah ya, kayak jadi menimbulkan yang negatif-negatif. Banyak kok, saya tahu banyak geng-geng motor yang sifatnya positif, itu banyak ya. Tapi ini adalah beberapa yang negatif. Ini adalah salah satunya gitu. Kalau kalian para bacoters semua ini pengen, ya tentu misalkan punya motor Harley Davidson, punya motor BMW, bahkan punya motor Honda Beat gitu ya, pengen tergabung dalam suatu komunitas, it's okay, I don't mind. Actually, nobody's mind about it. Tapi berperilaku, bersikap, punya moral tanpa merugikan orang lain. Itu aja sih. Tujuannya juga ada gitu. Iya, walaupun misalnya tujuan kumpul-kumpul, bersilaturahmi is okay. Silaturahmi is fine. Tapi kalau ujung-ujungnya sekali lagi yang mengakibatkan hal-hal yang negatif, udahlah. Udah. Lanjut. Oke. Jadi dari X Robex ya. Semoga ketiga pelaku yang masih buron segera diketemukan. Ingat, walau lo ngumpet. Stop it. Get some help. Walau lo ngumpet di mana juga, dosa kalian tetap kalian bawa. Hey! Lo bertiga yang lagi ngumpet lo, tanggung jawab lo. Udah ngilangin nyawa orang, nyakitin keluarganya, bikin nangis keluarganya, tanggung jawab. Udah emosi. Terus terang ya, saya mendengar rekaman tadi tuh, yang bikin saya nyesek itu ada kata-kata dari yang rekaman kesurupan itu. Dia mengatakan orang tua mama Vina nyari duit buat Vina, terus sekarang Vina dibunuh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina nggak dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Matiin semua, Matiin semua deh. Mama Itu ngerti gak sih? Gak menyayat hati ya? Kayak ya nyesek banget gitu. Kayak orang tua gue pergi jauh ke negeri orang. Jadi di Malaysia mana ya? Di Malaysia Ya. nyari duit buat gue, terus Gue dibunuh gitu. iya sih kayak
Bisakah kalian bayangin itu gitu sih, kayak yang nggak usah ada gitu juga ya, maksudnya nggak usah pun ada alasan mak gue nyari duit dan sebagainya. Kita punya hak apa sih buat nyawa orang lain gitu? Tapi kan itu lagi kesurupan. Kok lu ngatur-ngatur orang kesurupan? Bukan. Lu juga kadang-kadang Dari rekaman itu. iya dari rekaman itu. Terus Itu kan ngapain bukan, ini? itu kan Ngapain ngatur orang lagi kesurupan diatur sama dia. Stop it. Get some help. Kurang emang. Itu kan seolah-olah Vina yang ngomong kan, seolah-olah Vina yang berbicara, dan memang kalau gue pikir kalau gue Vina gue akan ngomong gitu juga. Ngerti nggak sih? Oke, that Bukan nggak soal oke juga. keserupannya, bukan, tapi soal oh iya juga ya. Ya, esensi dari itunya gitu ya, Iya. esensinya ya. Iya. Oke. Poinnya itu tersampaikan gitu ketika itu gitu, nyesek banget gitu mendengarnya gitu. Oke. Tapi saya yakin kalian tidak akan hidup tenang. Itu aja sih. Ya udah lebih baik lo menyerahkan diri aja lah. Gua kasih tahu sama kalian nih yang pada ngumpet 3 orang ini ya. Kalau kalian menyerahkan diri, hukuman kalian diringankan. Udah. Kata bapak kau. Memang kalau menyerahkan diri kan hukuman diringankan. Iyalah. Ya ringan-ringannya apa sih? Ya tetap aja ini kan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tapi Apalagi ya saat itu nggak sepadan gitu. Soal pertanggungjawaban itu nggak sepadan gitu. setidaknya mereka bertanggung jawab. Oke. Kayak itu hukum ya, hukum di negeri kita yang seperti itu. Enggak di mana-mana kayak gitu. Kalau seseorang Tetapi pelaku kejahatan terus yang mereka saya menyerahkan maksudkan dirinya itu sendiri, adalah hukuman diringankan. kayak hukuman itu tidak akan membayar kesakitan yang telah diberikan. Udah Iya itu karena aja, gitu. ya kalau misalkan mau benar-benar adil nyawa balas nyawa. Itu Oke. kalau belum adil, tapi kan nggak gitu juga Oke, konsepnya. oke. Kita lagi nggak judging ya. Oke. Kan kalau sama mereka gue judging. Sorry. Oke, Sorry, not next. sorry. Dari Aul nih. Film horor tapi bikin nangis. Keji banget ini ceritanya buat pelaku yang belum ketemu. Semoga kalian hidupnya nggak tenang. Bukan semoga aja sih, emang nggak tenang. Ini hidupnya nggak akan tenang. For this past 8 years, hidup mereka nggak akan tenang. Itu gue bisa garansi 1000% gitu. Bukan Untuk semoga ya. Ini udah dipastiin. Ya, udah dipastiin. iya, of course, udah pastiin. Dan untuk Bacoters, sebelum kita lanjut, gue pengen memberikan kalian sebuah cuplikan-cuplikan kejadian-kejadian aneh ketika menonton film dari Vina 7 hari sebelum. Kejadian horor, bukan kejadian Ya, kejadian-kejadian yang mungkin tidak masuk akal atau whatever ya, horor ya, whatever ya, horor Indonesia Ya, oke, itu nggak horor. jauh dari horor. Udah. Oke. Berikut adalah klip-klip yang terjadi ketika nonton film Vina. Pandu Winasa. Astagfirullah. Gue keinget Vina Panduwinata mulu. Oke, ini Maaf. filmnya Vina yang ditanyakan di bioskop ini. Lagi nonton Vina, ada yang kesurupan. Itu dia. So, di situ pun banyak kita lihat ada beberapa yang kerusupan, ya, kerusupan arwah-arwah. Ya kita nggak tahu arwah siapa, ya. Mungkin arwah dari penjaga bioskop, kita nggak tahu, ya. So kita akan membaca juga komentar-komentar dari kalian para netizen. Tapi sebelum itu kita akan ngapain? Kita akan ngapain? Kita akan subscribe, kita like, kita share seperti yang ada di bawah ini, ya. Baiklah, kita akan membacanya. Hah. Yang kesurupan sekarang sudah sadar ya. Nanti ditanya kamu dibayar berapa untuk gimmick kesurupan, dan tanya lagi kira-kira pesan gimmick masih diperlukan nggak? Karena ada yang mau juga jadi peran gimmick, lumayan buat makan 1 minggu. Dia tahu dari mana dibayar itu bisa buat makan 1 minggu. Gue nggak ngerti dia tahu dari Tapi mana. memang ada yang dibayar sih. Tahu dari mana? Ada Ya, buktinya? saya kan punya beberapa teman di rata-rata yang di pemain-pemain film dan lain sebagainya itu memang untuk mempromosiin sebuah film itu ya memang ada yang begitu gitu. Oke. Apalagi dengan berkembangnya sosial media, apa aja Marketing ya? diposting gitu Marketing ya? Iya, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tetapi
Saya nggak bilang ini adalah yang kesurupan itu nggak dibayar, yang kesurupan itu dibayar, saya nggak bilang gitu, tetapi memang ada. Memang ada. Jadi dari Babel Bear 1 ya. Terus gue nggak tahu dia pakai aksara mungkin probably like Thailand. Aksara Thailand ini ya, kalian bisa lihat lah di mana ada di sini gitu ya. Dia bilang selalu ada ginian kalau nonton film horor. Entah itu beneran atau emang settingan buat naikin engagement. Heran aja gitu. Tapi memang ada yang nggak dibayar loh. Ada yang mau caper aja. Iya, that's why. Gue juga pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Gue pernah mengalami hal tersebut beberapa kali gitu ya. Pertama waktu itu terjadi di kamar gue sendiri. Gue kasih orang itu obat antipsikotik ya, obat antipsikotik. Akhirnya udah ngilang tuh, setannya hilang, gue kasih obat. Ya. Orangnya juga bisa hilang. Gue kasih obat, akhirnya orang hilang. Gue nggak menyarankan untuk kalian, tidak disarankan, oke? So, juga ada kesempatan somehow in my high schools or probably around that, temen gue kesurupan. Terus akhirnya gue tampar-tamparin. Sadar. Haleluya. Sadar. Jadi next time mungkin itu bisa kalian lakukan dulu. Setannya yang enggak kesakitan, makanya gue tamparin. Pergi lagi. Gue pernah, karena gue ditampar sama setan juga. Gue ditampar sama setan juga, mengalah karena itu. Mungkin. Oke, kita lanjut ke komentar dari kalian berikutnya. Dari Sweetheart Lisa. Coba jejelin tai kucing ke hidungnya. Kalau langsung sadar berarti pura-pura. Ini patut dicoba. Guys, ini patut dicoba. Tapi ada loh, ada orang yang seneng nyium bau tai kucing itu ada. Ya, Bau tai kucing lah. No comment lah gue pokoknya. Mau tai kucing, mau apapun itu, maksudnya ini patut dicoba kalau kalian lagi ketemu yang bukannya saya tidak percaya dengan hal-hal tersebut, bukan. Tapi banyak sekali dari hal-hal seperti yang kesurupan itu ya, mereka hanya looking for attention atau yang lainnya gitu. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali, sehingga kalau kita melakukan hal-hal tersebut yang mungkin akan membuat ya kesurupan ini jijik gitu ya, nggak harus menjejalkan seperti yang si Sweetheart bisa bilang, tai kucing nggak perlu, atau mungkin melakukan hal yang seperti saya tamparin gitu ya. Atau tanya sendiri kali lu kasih. Ya mungkin boleh. Tapi ada loh di waktu saya sekolah itu ada orang kesurupan ya, pengakuannya apa, dia hanya ingin dipegang. Jadi ada kan teman saya kan makanya mungkin itu they just like desperately longing for attention, udah gitu doang sih, nggak terlalu yang kayak mana pula gitu ya. Dan ini juga kita akan lanjut lagi untuk baca komentar dari kalian para bacoters. Kalian udah ikat kan? Apa masih lupa sebelumnya untuk yang dulu di bawah ini? Nih, baru kita bacakan. Oke ya. Dari Today, dibodohin marketing, goreng terus sampai tolol ke anak cucu lah. Nyesal gue percaya cerita horor dulu, udah paling bener agnostik katanya. Kerja cari uang, habis cari uang dihabisin uangnya sama anak buat judol. Hey! Stop it. Get some help. Hey! Judi! Out. Ya nggak usah judi ya, nggak perlu judi-judian. So, kayaknya cukup komentar-komentar dari kalian, karena kalian juga bisa tulis komentar kalian sendiri di kolom komentar yang ada di bawah sini, sehingga kita bisa diskusi bersama di kolom komentar. Ya, kita bisa diskusi bersama di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang kasus Vina ini, dan bagaimana juga tentang kasus filmnya. Sebelumnya saya mau memberikan kalian sedikit cuplikan bagaimana dari kaum feminis tentang kasus Vina ini, sehingga difilmkan gitu ya. Ini dia. Bagaimana menurut kalian setelah kalian melihat hal tersebut? Maksudnya pantaskah ini
ada adegan ruda paksa atau yang seperti itu, sehingga mungkin korban-korban ruda paksa, korban-korban pemerkosaan yang lainnya jadi memorinya ini kembali gitu ya. So I don't know about it, ke-trigger gitu ya. Ya I don't know about it, tapi saya mengharapkan yang terbaik ya, karena ini juga tujuannya baik dari keluarganya adalah supaya this is going to be an attention, supaya polisi juga bisa menangkap mereka gitu, mereka yang masih buron ini, karena teroris saja mereka bisa tangkap kok, gitu ya. Kok ini seorang anak-anak geng motor mereka sulit gitu? Why? Bom belum meledak aja mereka udah bisa. Nah, istilahnya gitu. Tapi apa kepolisian punya ini tertentu, divisi-divisi tertentu, atau memang mereka tidak mau bekerja sama? Kalau bekerja sama kan bisa, ya kan? Karena itu kalau ngurusin teroris kan divisinya beda, ya. Untuk polisi kan kalau beda. Tapi kalau kerja sama kan bisa. Kalau melihat usianya kan pelaku yang kabur yang DPO ini kan masih 20 ya kan, yang 20 in 20 and 16, sekarang berarti mereka udah 30-an. Iya dong, udah 30 something. Iya, maksud saya yang pengen saya sampaikan adalah usia 20 tahun ketika pada saat itu kasus itu, masa sih nggak bisa nemuin? Apa ada keterlibatan dari aparat? Betul nggak sih? Apa ada keterlibatan dari aparat? Menurut kamu ada keterlibatan dari aparat? I don't know. Tetapi yang diperbincangkan saat ini di sosial media ya begitu. Iya. Yang luas gitu, bahwasanya memang ada oknum gitu. Karena sudah 8 tahun kasus ini, para buronan tidak tertangkap. Apakah ini ada keterpihakan dari aparat? Itu yang kita pertanyakan. Kita juga karena alasan dari keluarga kenapa menerima film ini ditayangkan, karena kan butuh dari izin keluarga. Salah satunya itu supaya ini terangkat dan para buronannya tertangkap gitu. Ya soal apalagi ngomong apa lagi? Gue bingung dah. Yang pengen saya tekankan di sini soal horor itu memang salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari budaya kita gitu, dan memang itu sudah ada di apa ya, zaman dahulu ya gitu loh. Saya keterikatan kita dengan sesuatu hal yang horor itu ya memang sebegitu adanya gitu loh. Tetapi dari segi hukum itu tidak bisa dipastikan bahwasanya itu valid dan lain sebagainya, nggak bisa dijadiin barang bukti dan lain sebagainya gitu. Ya itu sih yang pengen saya sampaikan. Kemudian mungkin langsung aja ke mungkin pendapat saya. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwasanya pertama, kalau siapapun ya, sebagai orang tua, peran orang tua nih balik lagi, saya nggak ngajarin, tetapi kebetulan orang tua saya begitu menjaganya ke anak-anaknya ini supaya tidak salah bergaul, supaya tidak dipastikan tidak keluar. Kalau perempuan itu ada batasan jamnya gitu, jangan pulang, ya itu udah budaya kita ya gitu. Jadi memang balik lagi peran orang tua dan keluarga. Kemudian saya sih utamanya ya, kalau saya itu pertama mungkin pergaulan. Nah kita jangan salah bergaul gitu, apalagi kalau misalkan kita ini perempuan nih. Saya balik lagi tidak menyalahkan siapapun itu, tetapi ya kembali ke keluarga gitu. Bagaimana kita menjaga anak kita, menjaga keluarga kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun terjadi ya sudahlah gitu, ya sudahlah, mau diapa gitu kan, kita mau apa, kita bisa apa. Tetapi yang perlu diperhatikan, disoroti di sini adalah lagi-lagi kinerja daripada aparat kita gitu. Karena saya salah satu pernah menjadi korban geng motor juga. Itu di 2018 itu saya pulang kerja, saya ditodong pisau oleh pengendara motor. Mereka itu 2 orang gitu, sedangkan saya sendiri. Tadinya saya berpikir dia memperhatikan saya itu meminta tolong, makanya saya berhenti, tapi langsung mengeluarkan pisau dan tikam saya di sini gitu. Nah, tindakan saya pada saat itu langsung ke rumah sakit dan melapor ke polsek terdekat.
Tetapi memang pada saat itu yang dilakukan hanya BAP, tetapi tidak ada tindak lanjut gitu. Ya sudahlah gitu, karena memang pertama posisi saya pada saat itu memang oke, memang luka dijahit gitu, tetapi untuk barang atau kerugian apapun itu tidak ada gitu. Makanya saya tidak permasalahkan dan tidak mau tanggapi terlalu ini, karena memang saya udah tahu gitu bahwasanya kalau kita melapor untuk hal yang kayak gini tuh sulit atau lama untuk ditanggapi gitu. Jadi balik lagi kinerja aparat gitu. Ini oknum ya gitu. Saya katakan ini adalah oknum, tetapi yang disoroti. Oknum kok banyak. Ya banyak, setiap daerah ya kan. Setiap daerah pasti oknum itu ada. Ya. Tapi ini kan bisa merusak citra daripada apa sih nyebutinnya, badan atau lembaga atau Bisa. ya, itu kan bisa merusak citra itu dari oknum ini gitu. Jadi mungkin ya saya berharap sih ya, berharap untuk siapapun yang melapor, siapapun tolong ditangkapi, karena adanya laporan itu, kita ini bukan di luar negeri. Kalau luar negeri itu hal sepele dilaporin, tapi kalau orang Indonesia itu kalau udah melapor berarti udah serius banget nih. Nanti nggak? Dan Anda harus Karena itu saya nggak mau sebutin ya. gue jujur apa adanya. Iya, maksudnya kudu ada dorongannya dulu nih. Kalau nggak ada dorongannya udah gitu. Ya udah, sampai di situ aja. Iya. Baca terus, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin kalian memberikan kalian cuplikan dari sedikit aja video film yang dari Vina sebelum 7 hari atau Vina 7 sebelum hari. Ini dia. Bukannya kecelakaan loh. Coba ceritain, bilang ke bapak sama nenek, ceritain ya. Vina tahu-tahu dipukul dari belakang. Pakai balok gede. Dipukul, tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Dipukul tangan Vina. So, tanggapan saya yang terakhir adalah, buat saya adalah aparat pemerintah kalian kerja yang baik ya, itu aja. Dan juga untuk yang lainnya semua, hati-hati di jalan, baik-baik, lihat orang-orang terdekat kalian, bisa membahayakan siapapun itu. So thank you for watching, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan. Dan buat 3 pelaku yang belum ditemukan ya saya berdoa semoga kalian cepat mendapatkan balasannya. Udah. Kalau saya berdoa semoga kalian dimaafkan, semoga kalian segera mengakui dan menuju ke kepolisian terdekat untuk mengakui kesalahan-kesalahan kalian. So without any further ado, saya Regi Pranoto. Bye bye.